Jadi umur umat Nabi Muhammad itu nggak ada yang lama. Kenapa nggak ratusan tahun kayak umat yang dulu gitu ya? Ini sayangnya Allah dengan kita. Sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad salah satunya adalah umurnya tidak panjang. Kenapa? Sebab kalau dia itu ahli taat, ahli ibadah, supaya cepat-cepat terima ahli ibadahnya. Kalau dia ini ahli taat ke Allah, supaya cepat-cepat menerima pahala. Makanya suruh balik. Tengok ulama-ulama tuh 40 balik. Ya. 45 balik. 50 balik. 65 kadang-kadang sudah balik dah. Cepat-cepat tuh terima tuh balasannya. Sebaliknya kalau umat Nabi Muhammad yang durhaka dicepetin juga balik. Kenapa? Supaya tidak terlanjuran, Bang. Coba bayangkan kalau umur 200 tahun maksiat terus-terusan, itu kayak apa tuh siksanya? Lo satu kali nggak sholat aja kan lumayan tuh, luar biasa. Satu kali nggak sholat tuh, apalagi ini 200 tahun nggak sholat. Makanya kata Allah, daripada sampean nanti itu celakanya minta ampun, udah lebih baik 40 tahun balik cepat balik. Itu 50 tahun cepat balik, dikebukin orang mati gitu kan. Cepat balik tuh. Kenapa? Sayang Allah dengan kita, sayang dengan umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, selalu membimbing kita dalam inayah, agar apa yang dilakukan oleh kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terpenting semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup? Durasi saya sudah melebihi batas. Nanti kalau melebihi waktu kan ini nggak bakalan bisa. Insyaallah cukup sekian dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh ya. Sekadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pagi menanti dan insyaallah kita selesai saya. Sekarang untuk closing sekarang karena kita insyaallah kalau masalah ilmu kita sudah banyak. Artinya kita sudah tahu mana yang lebih baik kita lakukan, mana yang tidak baik kita lakukan. Artinya ilmu kita sudah ada. Sekarang bagaimana kita ada cara agar apa yang kita tahu ada kekuatan kita untuk mengamalkannya. Mungkin pertanyaannya saya ada triknya lah, bagaimana caranya kira-kira agar ilmu atau pemahaman yang Allah berikan kepada kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena insyaallah siapapun dia banyak pernyataan. Setiap dari kita insyaallah keilmuan ada. Yang terpenting dari masalah ilmu itu bukan banyaknya, tapi manfaat. Karena kullu alimin la ya'malu bi 'ilmihi huwa wa iblisu sawa'un. Kata Nabi Musa, setiap orang yang alim banyak ilmu tapi tidak ada amal dalam ilmunya, dia dengan iblis itu sama aja. Jadi disamakan dengan iblis. Kenapa? Lo pinter iblis juga. Kalau dibandingkan ilmu kita dengan iblis jauh, Pak. Iblis itu jauh lebih pintar. Makanya jangan mau berkelahi dengan iblis. Debat dengan iblis nggak bakalan bisa gitu. Pinter. Tapi iblis walaupun pintar keilmuannya, tapi dilaknat oleh Allah kan, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Tidak ada amal. Tidak ada amal. Maka oleh karena itu, yang terpenting bagi kita ini amalkan yang ada. Amalkan yang ada, manfaatkan yang ada. Caranya kayak apa? Caranya satu, Allahumma paksakan. Itu aja. Allahumma paksakan. Karena hanya dengan paksain apa yang dilakuin itu, insya Allah semua ibadah itu memang harus berdasarkan keilmuan. Imam Ibn Ruslan itu menyebutkan, al-ibadah bila ilmin la tuqbalu. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu tidak diterima. Berarti semua aspek ibadah harus berdasarkan keilmuan. Sudah tahu ilmunya, ibadah ke Allah. Praktekin ibadah. Gitu. Jadi cara salah satunya untuk menjadikan ilmu kita manfaat, ya jalankan dengan apa yang ada. Itu kalau kita ini sudah tahu ilmu tahajud, ya tahajud.
Kalau kita sudah tahu ilmunya duha, ya duha. Kalau sudah tahu kita bahwa pengetahuan untuk bersedekah itu sekian-sekian, bahwa sedekahnya lakoni. Dan itu tidak mudah. Melatih hal-hal yang seperti itu tidak mudah. Perlu paksaan. Awalnya perlu dipaksa. Kalau enggak digituin, enggak bakal bisa. Jadi gitulah. Jadi bukan cara sebetulnya. Cara aja itu sudah tahu kita. Apa yang dilakukan dalam kebaikan itu kan sudah tahu. Cuman prakteknya ini bagaimana? Ya dipaksain gitu. Salah satunya dipaksakan. Karena tidak semua orang yang berilmu sekalipun, kadang-kadang kalau urusan sedekah itu ya kadang-kadang orang yang berilmu juga sekenya minta ampun. Orang yang sudah kaya sekalipun kalau sudah masalah sedekah itu kadang-kadang pelitnya minta ampun. Jadi bukan tidak tahu sebetulnya, dia tahu masalah itu. Dia tahu ganjaran sedekah itu. Tapi ketika pelaksanaannya, Allahumma paksakan. Itu biar mudah aja pang doanya begitu aja. Allahumma paksakan. Itu. Duduk di masjid. Bukan tidak tahu, semua orang tahu duduk di masjid itu ibadah. Ya kan? Tapi tidak semua orang bisa tahan duduk di masjid. Pokoknya jangankan sejam 2 jam, Bang. Baru 2 menit aja sudah assalamualaikum beres. Orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia enggak mau Allahumma lantas jalan gitu. Pulang aja dulu. Kenapa? Bukan enggak tahu. Dia tahu tuh i'tikaf di masjid itu gede pahalanya. Tapi kenapa enggak mau duduk? Enggak mau dipaksakan. Itu aja sudah. Ya. Allahumma paksakan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Bapak mau nanya? Pada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, saya katakan yang diceritakan oleh Imam Syafi'i tentang itu kejadian sudah beratus-ratus tahun barangkali saja cerita yang diceritakan tadi dia berjalan. Nah, pertanyaan saya begini sekali. Kejadian yang saya ceritakan sudah ratusan tahun. Ketika sampai saat ini ilmu teknologi sudah semakin canggih, para ustaz sudah semakin banyak, fasilitas juga semakin banyak. Terakhir saya tanya juga, betapa susahnya untuk mengumpulkan zakat saja. Sementara kalau pajak kan lebih mudah mengumpulkan zakat. Tapi secara general pertanyaan saya Ustaz, kenapa dengan kondisi yang sekarang ini kejahatan itu semakin meningkat? Padahal dengan kemajuan yang ini, tapi kejahatan itu semakin meningkat. Padahal tadi yang saya ceritakan kita sudah tahu bahwa pengingat itu akan mendapat balasan yang jauh lebih. Maka mohon penjelasan dan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap apa yang dihadapi sekarang, tentu teknologi ini luar biasa. Cuman kenapa manusia itu sekarang makin jauh? Justru sekarang yang terjadi adalah penghambaannya kepada teknologi. Lebih mengandalkan kepada apa yang ada di kesat mata. Jadi bukan hanya mengandalkan kepada ilahi. Jadi sejatinya dalam praktek keribadahan itu bukan hanya teknologi yang harus dibawa, tapi harus berdasarkan karena ilahi. Jadi yang sulit sekarang ini adalah orang yang ada kemauan untuk menjalankan syariat. Sulitnya itu sekarang begitu. Bukan masalahnya tadi. Kalau ditanya tahu, sebenarnya kadang-kadang orang yang melakukan seperti itu tuh lebih tahu daripada kita keilmuan. Orang yang tidak mau zakat itu kadang-kadang lebih tahu dalilnya. Orang yang tidak mau sholat itu kadang-kadang tahu dalilnya. Tapi kenapa dia tidak mau? Karena dia itu hanya berdasarkan kepada teknologi. Yang dia anuti adalah sesuatu yang kesat mata. Tapi secara ilahinya mereka jauh.
Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah dua hal. Makanya karena apa malaikat itu ketika dikumandangkan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat seorang khalifah di muka bumi. Malaikat kan protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Kenapa engkau akan membuat seorang khalifah di muka bumi yang merusak bahkan mengocorkan darah? Kenapa? Karena pandangan malaikat itu dua. Satu, karena manusia itu punya kekuatan nafsu. Yang kedua, ada kekuatan emosi. Jadi kekuatan nafsu dengan emosional inilah manusia itu jauh dari Allah. Sehingga kalau seandainya dia itu ngikutin hawa nafsunya, maka yang timbul adalah kerusakan. Jadi rusak. Dan ketika yang ditanya, yang diikuti adalah emosinya, maka yang terjadi adalah pembunuhan, pengocoran darah. Padahal sejatinya ini punya jadi potensi sebetulnya. Cuman karena yang diikutin adalah hawa nafsu dengan emosi, akhirnya timbul kerusakan, timbul pengocoran darah. Ini yang dipandang oleh malaikat. Cuman malaikat lupa, ada yang satu yang tidak dipandang oleh malaikat kepada kita. Apa itu? Quwwatul aqliyah, kekuatan akal. Makanya manusia kalau pengen itu dirinya itu selamat, dirinya ada kemauan, gunakan akal. Itu sebetulnya. Walaupun teknologi ini sudah begitu gencar di mana-mana, tapi akal ini tetap harus digunakan. Karena fungsi dari segala apa yang dilakukan oleh kita itu bersumber dari akal. Kalau akalnya sehat, insya Allah selamat. Tapi kalau akalnya melenceng, selesai kita. Bukankah karena kekuatan akal gunung yang begitu tinggi jadi rata? Bukankah kekuatan akal lautan yang begitu luas bisa dijelajahi? Bukanlah kekuatan akal hutan yang begitu lebatnya sekarang jadi istana? Kekuatan akal, iya kan? Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم يسر علينا يسر الذي يسرته على كثير من عبادك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.